Jumpa lagi di Perdana Channel. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi adik-adik dan sobat belajar semuanya di channel Diari Sang Guru. Nah, pada kesempatan kali ini ya, kini ada hal yang baru di channel Diari Sang Guru, yakni kita akan membahas sekaligus belajar bersama-sama buku untuk sukses AKM nasional ya, untuk sekolah dasar. Nah, buku ini diterbitkan oleh Yudhistira dengan model soal sesuai dengan standar PISA ya, dan tim SS. Kompetensi literasi, teks fiksi, teks informasi, serta kompetensi numerasi. Nah, terdapat juga penguatan pendidikan karakter ya, yang dikarang oleh Indah, Novi, Gisber, dan lain sebagainya ya. Ini di kesempatan kali ini kita akan coba untuk belajar bersama-sama mengerjakan buku AKM ini ya. Jadi sesuai dengan program pemerintah. Nah, mari bersama-sama kita bisa kerjakan untuk soal literasi. Nah, ini terdapat gambar ya, anak-anak dan sobat belajar semuanya. Untuk literasi membaca ya, ini digunakan untuk mengerjakan soal nomor 1 dan nomor 3. Nah, ini Pak Guru sudah mencoba ya membahas tadi ya di kelas, serta mencoba untuk mengerjakannya ya. Nomor 1, siapakah yang melihat rusa terperangkap jaring pemburu ya? Yakni jawabannya adalah Gagak ya. Jadi Gagak itu yang menemukan, Gagaklah yang menemukan ini. Gagak kemudian terbang tinggi mencari si rusa. Di tengah hutan ternyata ia melihat rusa terperangkap jaring pemburu. Jadi yang menemukan adalah Gagak. Oke. Kemudian yang kedua, bagaimanakah sikap teman-teman rusa saat rusa menghadapi kesulitan? Jadi pada gambar ini ya anak-anak ya, bercerita tentang 4 sekawan, yaitu rusa, tikus, gagak, dan kura-kura. Suatu hari si rusa menghilang ya. Ternyata dilihat oleh si gagak, dia terperangkap oleh jaring pemburu. Kemudian teman-temannya, ada si tikus, si gagak, si kura-kura, membantunya ya melepaskan. Nah, jadi pada cerita itu ya, saat rusa menghadapi kesulitan, yang dilakukan adalah membantu rusa. Jadi nomor 2 jawabannya adalah A ya. Nah, kemudian pada soal nomor 3, sikap atau perilaku apakah yang dapat kalian contoh dari kisah ini? Nah, tentunya sikap yang bisa kita lihat adalah sikap peduli ya, sikap peduli. Nah, kemudian untuk soal nomor 5 dan nomor 6 ini berdasarkan teks bacaan ya. Berdasarkan teks bacaan ikan badut. Coba ini kita baca bersama-sama. Ikan badut terkenal karena film Nemo. Ikan yang dikenal juga dengan nama ikan giru ini merupakan ikan yang unik. Mereka semua terlahir dari telur sebagai jantan. Ikan badut hidup berkelompok. 2 ikan paling besar akan memiliki peran besar dalam berkelompok. Ikan paling besar akan berubah menjadi betina yang akan menjadi induk. Lalu ikan terbesar kedua akan menjadi pejantan yang akan membuai induk. Apa yang terjadi jika ikan badut yang betina mati? Ikan terbesar kedua yang menjadi pejantan kini menjadi yang paling besar. Dengan begitu perannya pun akan berganti dan menjadi betina berikutnya. Ya, unik ya, rupanya ikan ini punya siklus hidup seperti itu. Nah, ini adalah teks bacaannya ya. Sekarang untuk nomor 4. Ikan badut yang terkenal karena film Nemo dikenal juga dengan nama ikan giru ya. Nomor 4 berarti jawabannya adalah A, ikan giru. Sekarang nomor 5. Pernyataan berikut yang sesuai ya, yaitu jawabannya B, ikan badut hidup secara berkelompok. Nah, ditunjukkan di sini anak-anak ya. Nah, ini. Jadi ikan badut ini hidup secara berkelompok. Jadi jawabannya adalah B untuk nomor 5. Kemudian untuk nomor 6. Ikan badut memiliki ciri-ciri dan siklus hidup yang unik. Ya, berikut ini pernyataan yang tepat mengenai ciri-ciri ikan badut. Nah, jadi contoh yang A ya, ikan badut betina akan menjadi induk.
Kemudian boleh yang B, ikan paling besar akan menjadi pemimpin. Oke, terus C, ikan badut terbesar kedua akan menjadi pejantan yang oke, ini benar. D, ikan badut juga dikenal dengan nama ikan biru. Nah, C dan B ini benar ya anak-anak ya. Berarti kita tinggal memilih A atau yang B. Nah, untuk jawabannya yakni B ya anak-anak ya. Kalau untuk A ini benar ya, ikan badut betina akan menjadi induk. Ini benar. Jadi jawabannya nomor 6 adalah B. Oke. Kemudian soal nomor 7 dan nomor 8. Ada teks berjudul Angsa dan Telur Emas. Dulu kala ada seorang petani yang memiliki angsa yang sangat cantik. Setiap hari petani memberikan makan angsanya yang sedang bertelur. Suatu ketika, secara tidak sengaja petani melihat kilauan seperti emas dari telur angsa. Ia mengambilnya dan menjualnya ke pasar. Petani menjadi kaya raya karena telur angsa menjadi emas. Sayangnya, petani menjadi serakah. Ia berkata, kalau saya potong angsa ini, mungkin akan lebih banyak telur emas yang akan saya peroleh dalam perut si angsa ini. Kemudian, petani memotong angsanya, tetapi tidak ada satupun emas yang ditemukan pada angsa. Angsa yang berharga terlanjur mati dipotong. Petani pun sangat menyesal. Nah, kita diminta untuk memberi tanda centang ya, sesuai pernyataan yang benar ataupun salah. Yang pertama yang A. Petani memiliki seekor angsa yang cantik. Tentunya adalah benar ya, ditunjukkan di sini. Nah, ya. Kemudian yang B. Angsa tetap hidup dipelihara oleh petani. Tentunya tidak ya, karena tadi angsanya adalah dipotong ya. Kemudian C. Petani menjadi kaya raya karena telur angsa menjadi emas. Tepat sekali. Nah, ini ditunjukkan dari kalimat ini anak-anak. Karena telur angsa menjadi emas. Oke. Sekarang untuk soal berikutnya. Nomor 8. Apa yang membuat petani menyesal? Nah, kamu dapat memilih lebih dari satu jawaban. Ya, petani tadi menyesal karena satu anak-anak ya, angsanya mati. Ya, yang kedua, ia terlanjur memotong angsanya. Jadi jawabannya untuk nomor 8 ini A dan C ya. Jadi bisa memilih A dan C. Nah, sekarang bisa kita coba kerjakan nomor berikutnya ya, nomor 9 hingga nomor 10. Ada teks bacaan berjudul Semut Tak Tahu Terima Kasih ya. Kita baca dulu teksnya ya. Seekor semut berjalan menuju tepi sungai untuk minum. Dia kehausan setelah melakukan aktivitas seharian ini. Sewaktu semut minum, tak sengaja kakinya terpeleset. Dia pun tercebur dan terbawa arus sungai. "Tolong, tolong!" begitu teriak semut. Dari atas pohon, seekor merpati mendengar teriakan semut. Dia langsung berinisiatif cepat. Merpati terbang ke bawah untuk mengambil ranting patah. Kemudian dia terbang di atas semut dan menyodorkan ranting yang diambilnya tadi. Semut merangkak pelan-pelan ke ranting tersebut. Sayangnya, dia melakukan hal yang bodoh, yaitu menggigit kaki merpati. Sontak, merpati melepas ranting yang dicengkram kakinya. Ranting jatuh ke sungai bersama semut. Nah, kita coba kerjakan nomor 9. Pilihlah kalimat yang menyatakan karakter tokoh merpati ya. Kamu bisa memilih lebih dari satu jawaban yang benar. Jadi kita diminta untuk mencari kalimat yang menunjukkan karakter tokoh merpati ya anak-anak ya. Yang kita coba lihat yang A, yang ini yang pertama. Seekor semut berjalan menuju tepi sungai untuk minum. Tentunya tidak ya. Yang kedua, dari atas pohon seekor merpati mendengar teriakan semut. Nah, ini karakter tokoh merpati ya. Jadi ini peduli ya. Jadi ketika melihat teriakan semut, setelahnya dia kemudian berinisiatif cepat untuk mengambil ranting yang patah. Jadi ini benar ya. Berikutnya, sayangnya dia melakukan hal bodoh, yaitu menggigit kaki merpati. Nah, ini sebenarnya bisa ya kita pilih, namun karena ini lebih ke si semut ya, sayangnya dia melakukan hal yang bodoh. Nah, jadi ini bukan. Jadi jawabannya nomor 9 hanya satu saja. Kemudian untuk nomor 10, beri tanda centang pada kalimat yang menyatakan latar tempat. Nah, latar tempat ya anak-anak ya. Kamu bisa memilih lebih dari satu jawaban. Oke. Yang pertama, kemudian dia terbang di atas semut dan menyodorkan ranting yang diambilnya tadi. Ya, dia terbang di atas semut. Ya, ini berarti tidak ya anak-anak ya. Ini untuk
latarnya kejadian ya atau peristiwa. Kemudian yang berikutnya, merpati terbang ke bawah pohon untuk mengambil. Nah, ini benar karena tempatnya adalah di bawah pohon ya. Kita beri tanda centang. Kemudian yang terakhir, sayangnya dia melakukan hal yang bodoh, yaitu tentunya tidak ya. Ini tidak matar tempat. Nah, itu anak-anak ya untuk pembahasan pada buku sukses AKM nasional ya untuk sekolah dasar nomor 1 hingga nomor 10. Nah, untuk nomor berikutnya akan kita bahas pada video yang berikutnya. Sekali lagi terima kasih telah menyaksikan video kali ini pada pembahasan buku sukses AKM nasional. Sampai jumpa di pembahasan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.